Sudah sekitar 11 hari, tim Manggala Agni Daop Singkawang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 20 hektar di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. Lahan yang terbakar ini merupakan lahan bekas hutan adat yang kini tak diketahui pemiliknya. Kebakaran hutan dan lahan ini berlokasi hanya sekitar 200 meter dari lokasi pembangunan Bandara Singkawang. Kepulan asap bahkan dapat terlihat jelas dari lokasi bandara. Meski berada dekat dengan sumber api, petugas Manggala Agni masih kewalahan memadamkan api. Pasalnya lahan yang terbakar begitu luas dengan jenis lahan gambut sedalam lebih dari 20 meter. Sedangkan jumlah petugas yang dimiliki terbatas. Untuk proses pemadaman ini kebetulan kami sudah 11 hari di sini dan tanah gambut itu yang menjadi kesulitan kami untuk proses pemadaman. Alhamdulillah ada bantuan juga dari beberapa pihak, TNI, Polri, dari masyarakat, dan dari perusahaan juga ada turun untuk membantu mengamankan wilayahnya. Tak jauh dari lokasi lahan yang terbakar, petugas Manggala Agni juga menemukan titik api baru dengan luasan yang belum dapat diperkirakan. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa di Bantul, Yogyakarta memberi kisah tersendiri bagi warga di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah bernama Katimin yang sempat terjebak dalam reruntuhan atap dapur rumahnya yang ambruk akibat gempa. Katimin berhasil dievakuasi warga sekitar tanpa terluka. Seorang kakek bernama Katimin, warga desa Dlepih, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sempat terjebak di dalam rumah akibat atap dapur ambrol dan dinding dapur pun jebol. Dapur rumah yang ambruk ini tepat berada di depan kamar Katimin. Pria berusia 83 tahun itu tengah beristirahat saat gempa Bantul terjadi. Katimin tinggal di rumah bersama Sajuri, istrinya dan satu cucunya. Saat gempa terjadi, Sajuri tengah menemani sang cucu belajar di ruang tengah. Keduanya pun mencari Katimin dan mendapati pria lansia itu terjebak tidak bisa keluar rumah karena dapur rumahnya ambruk. Lansia itu akhirnya dievakuasi keluarga dan warga pada Jumat malam. Sama kan goyang kecil mas, dedek, diam, lama, bruk, ngeket mas. Langsung ambrol itu mbak? Iya langsung ambrol. Saya sudah nggak bisa lari mas. Ketutupan ambrol itu ya mbak? Ketutupan ambrol itu. Kalau saya sempat lari malah ketimpa mas. Malah ketimpa atap ya. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan 11 daerah di Jawa Tengah terdampak gempa Bantul. Kerusakan paling banyak yakni di 3 kabupaten yakni Wonogiri, Purworejo, dan Kebumen. Sebetulnya ada 25 kabupaten yang merasakan gempa, tapi yang memberikan dampak ada 11 kabupaten. Itu ada Kebumen, kemudian Tegal, Purworejo, Banyumas, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Klaten, Brebes. Secara kuantiti, secara jumlah masyarakat terdampak ada di Wonogiri. Jumlahnya. Yang lainnya sih rata-rata saat ada beberapa memang terdampak. Memang khusus di pantai selatan ini cukup banyak jumlahnya, termasuk pertama Wonogiri, kemudian ada Kebumen dan Purworejo. BPBD Jawa Tengah sendiri terus berkoordinasi dengan BPBD daerah yang terdampak gempa Bantul untuk pendataan di lokasi kejadian. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan selalu waspada. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Kita beralih ke arus Jakarta menuju Jawa Barat dan arah sebaliknya yang terpantau padat. Hal ini disebabkan adanya aktivitas wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Padatnya kendaraan-kendaraan yang meninggalkan kawasan wisata Lembang terjadi hari ini. Antrian berlangsung dari jalan menuju arah Bandung maupun Subang. Lalu lintas padat sempat terjadi, di mana Satlantas Polres Cimahi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalan. Arah Jakarta bisa digunakan jalur Subang. Lanjut, bisa digunakan juga jalur utama lewat Bandung, kemudian Masturi maupun lewat Puncul. Himbauan dari pihak kepolisian, jangan tetap utamakan kesehatan, keselamatan, pengguna jalan, berhati-hati di jalan. Sementara itu, arus lalu lintas ramai lancar terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79600 sekitar Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta Minggu pagi.
Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi B dan bus angkutan umum dari arah Bandung menuju Jakarta. Diprediksi ramai dan padatnya arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta ini akan terjadi hingga nanti malam. Dari Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Irwan Saputra, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi lalu lintas kawasan Puncak Bogor kembali normal berkat rekayasa lalu lintas satu arah dan penambahan personel gabungan. Kini lalu lintas kembali normal dan berikut laporan dari Jen Cahyani dan juru kamera Rizky Solehudin, Yudi Richard dari Puncak Bogor. Pemirsa, memasuki hari terakhir libur panjang yang juga merupakan puncak arus balik liburan. Situasi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor saat ini sudah kembali ramai lancar. Sementara untuk sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah yang memang sudah diterapkan sejak pukul 11 siang tadi, saat ini sudah diberhentikan pada pukul 7 malam, di mana memang sistem one way atau satu arah dari arah puncak ke arah Jakarta selama 8 jam ini berhasil untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang ada di kawasan Puncak Bogor yang memang saat ini juga masih menjadi tempat atau kawasan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Dan saat ini situasi lalu lintas sudah kembali normal dua arah dan memang berkat dari tambahan personel gabungan sebanyak 30 personel yang juga hari ini ikut membantu untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor sehingga situasi lalu lintas cenderung kondusif atau ramai lancar atau normal. Dan tetap kami imbau kepada Anda pemirsa untuk tetap berhati-hati dan juga membawa segala kebutuhan yang dibutuhkan dan juga menaati peraturan yang ada. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Rizky Solehudin dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus balik libur Lebaran Idul Adha di Stasiun Pasar Senen meningkat sekitar 24%. Peningkatan ini terlihat dari keberangkatan maupun kedatangan. Pemirsa, libur panjang Lebaran Idul Adha sudah memasuki hari terakhir, yang mana ini artinya pada Minggu 2 Juli 2023 diprediksi sebagai puncak arus balik. Hal tersebut juga selaras dengan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 bahwa penumpang yang tiba melalui Stasiun Pasar Senen hari ini meningkat sebanyak 24% dengan tercatat sebanyak 14.500 penumpang yang tiba hari ini di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk keberangkatan juga mengalami peningkatan, ada kenaikan sebesar 14% dibandingkan dengan hari biasa, yaitu tercatat sebanyak 15.300 penumpang yang berasal yang akan berangkat ke sejumlah wilayah di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen dengan tujuan favorit ini masih di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Kutoarjo, Solo dan juga Bandung. Pada hari ini PT KAI Daob 1 mengoperasikan sebanyak 30 kereta api jarak jauh dan jika bagi para penumpang ataupun calon penumpang yang perlu diperhatikan sebelum keberangkatan, harap untuk datang ke stasiun 1 jam lebih awal, dan jika Anda ingin mengunduh informasi terkait jadwal keberangkatan dan juga tiket ini dapat diakses melalui aplikasi KAI Akses dan juga di website kai.id. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Hari terakhir cuti bersama kawasan Ancol masih dipadati masyarakat. Pengunjung yang datang didominasi keluarga yang memilih untuk piknik di pantai kawasan Ancol. Hari terakhir cuti bersama kawasan Ancol masih dipadati masyarakat yang ingin berlibur menikmati suasana pantai. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini memilih untuk berwisata bersama keluarga di Pantai Ancol. Sejumlah aktivitas bisa dilakukan bersama keluarga. Di antaranya adalah piknik, bermain pasir, hingga bermain sepeda listrik. Sama saudara, sama Pepe. Oke, kenapa memilih berlibur di Ancol nih? Pengen aja sih, belum pernah dia lihat pantai, pengen lihat. Selama libur panjang Idul Adha, tercatat 65.000 pengunjung menikmati wisata di kawasan Ancol, terutama kawasan Pantai Ancol. Rencananya pada tanggal 9 Juli nanti akan digelar Festival Layang-Layang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Anugrah Surya, iNews melaporkan.
Libur panjang akhir pekan dalam momen Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Antrian panjang terjadi di pintu masuk sejak pagi bahkan sebelum Pekan Raya dibuka. Keramaian masih terjadi di Pekan Raya Jakarta. PRJ yang sudah dibuka sejak 14 Juni 2023 lalu, namun antusias warga datang ke Jakarta Fair hingga sekarang masih sangat tinggi. Beragam atraksi yang ditawarkan di Pekan Raya Jakarta membuat masyarakat berbondong-bondong datang untuk berkunjung. Gelaran yang diadakan selama 33 hari ini menyajikan berbagai macam suguhan, mulai pameran otomotif, wahana, wisata kuliner, hingga konser musik. Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023.